Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Pastinya harus senang ya Celia, karena hari ini adalah hari terakhir di tahun 2024 dan kami kembali hadir di program Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Zinkanila dan juga Celia Alexandra. Kita punya beragam informasi, tentunya kita akan hadirkan bagaimana persiapan ya menjelang tahun baru di sejumlah tempat, sejumlah daerah untuk nanti Anda bisa gunakan sebagai tempat malam tahun baru Anda. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama dulu untuk Anda pemirsa, di mana viral di media sosial seorang anak penerima program makan siang gratis pemerintah menangis karena ingat ibunya di rumah. Ia ingin makan siang yang dia terima untuk sang ibu. Kesedihan tidak terbendung, rasa senang bercampur tangisan sesaat setelah menerima makan siang gratis dari Polda Sumatera Selatan. Makanan yang mestinya dimakan bersama dengan teman-temannya di dalam ruang kelas, namun lain halnya dengan salah satu pelajar SD Negeri 36 Palembang ini. Dia menangis sedih karena makanan yang diterimanya tidak dimakan, namun akan dibawa pulang untuk sang ibu di rumah. Melihat kejadian tersebut, polisi langsung respon untuk memberikan semangat kepada sang pelajar untuk memakan makanan yang ada bersama-sama. Melihat kemurahan hati para polisi ini, pelajar ini ceria kembali dan melanjutkan makan siang bersama teman-temannya. Memberikan hal-hal yang bermanfaat dalam rangka mensejahterakan atau mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kita tahu rekan-rekan sekalian bahwa program dari pemerintah yang diinisiasi oleh Bapak Prabowo salah satunya adalah untuk memberikan makanan bergizi bagi rakyatnya yang kemudian dijabarkan atau diimplementasikan oleh pimpinan kita dalam hal Pak Kapolda. Makanan dari Kapolda, kami sangat senang. Semoga bisa dapat makanan yang kayak gini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsyul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang tahun baru, petugas gabungan Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur dan Dinas Perhubungan merazia travel gelap yang seringkali beroperasi dari Jakarta menuju wilayah Kabupaten Cianjur. Petugas menjaring 3 mobil travel gelap yang membawa penumpang dari Jakarta menuju Kabupaten Cianjur Selatan. Petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres Cianjur dan Dinas Perhubungan menjaring 3 mobil minibus milik pribadi yang dijadikan travel gelap untuk mengangkut penumpang tanpa menempuh perizinan sesuai aturan yang berlaku di kawasan Jalan Pasir Hayam, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Travel gelap ini mengangkut penumpang dari Jakarta menuju Cianjur Selatan. Salah satu sopir dan penumpang travel gelap terlibat ketegangan saat petugas memberikan penjelasan terkait aturan yang berlaku mengenai travel. Travel gelap yang menuju Cianjur bagian selatan melanggar aturan dan melebihi kapasitas penumpang. Jadi kami dari Satlantas Polres Cianjur sedang melaksanakan penindakan terkait travel ilegal. Pelaksanaan kegiatan ini kami bersama-sama dengan instansi lain seperti rekan-rekan Disum, Denpom, kemudian dari Kesbangpol. Kepolisian akan terus melakukan razia travel gelap hingga kendaraan-kendaraan yang dijadikan pengangkutan penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dari Cianjur, Jawa Barat kita menuju ke Nias, Sumatera Utara, di mana sempat alami masa kritis akibat luka tusukan di tubuhnya. Kini balita perempuan berumur 3 tahun yang menjadi korban aksi sadis tetangganya sendiri di Kabupaten Nias, Sumatera Utara kondisinya mulai membaik walau masih terbaring di ruang ICU RSUD Thompson, Nias. GM, balita 3 tahun menjadi korban penikaman sadis dari seorang pria yang sudah bercucu dan merupakan tetangganya sendiri.
Walau masih terbaring di ruang ICU, GM sudah bisa diajak bicara dan menggerakkan sebagian tubuhnya usai menjalani operasi dan masa kritisnya akibat luka tusukan yang dialaminya. Dalam masa observasi korban, perawat terus memantau perkembangan kondisi korban serta sesekali mengajak korban berbicara. Peristiwa sadis yang menimpa balita 3 tahun ini berawal dari pelaku yang merupakan tetangganya sendiri mendatangi rumah kakeknya. Saat kejadian, korban dan kakeknya tengah berada di teras rumah. Lalu didatangi pelaku sambil meminta korek api untuk membakar rokoknya. Namun tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba pelaku hendak mengeluarkan sebilah gunting dan mau menikam kakek korban. Namun aksi itu berhasil dihindari dan kakek korban lari ke dalam rumahnya. Akibat aksinya gagal, korban yang juga berada di teras rumah menjadi pelampiasan pelaku hingga mengalami 2 luka tusukan di tubuhnya. Alasan pelaku menusuk atau menikam cucu bapak ini apa sebenarnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya belum pernah berselisih. Belum pernah ada perselisih. Usai pelaku melakukan aksi sadisnya dan kembali ke rumahnya, warga datang menolong korban dan melaporkan masalah tersebut ke polisi. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral sebuah video di mana pemuda yang diduga hendak melakukan aksi pencurian terjebak di atap rumah warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pelaku yang terlihat panik berlarian di atas atap menghindari kejaran warga yang hendak mengejarnya saat melakukan aksi pencurian di Kelurahan Benteng, Kabupaten Pinrang. Sesekali terdengar tembakan peringatan dari pihak kepolisian agar pelaku turun. Pelaku yang diketahui bernama TL berusia 28 tahun ini akhirnya turun dan nyaris dihakimi massa, namun sejumlah polisi berhasil menghalau massa untuk tidak main hakim sendiri. Polisi mengatakan pelaku belum melakukan aksi pencurian, namun keburu kepergok warga. Untuk menghindari kemarahan warga dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolres Pinrang. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda dari Badung, Bali. Pemirsa, di mana aksi nekat dilakukan tersangka PS, warga negara asing asal Rusia, yang melakukan tindak kriminal dengan mencuri sepeda motor Matic yang terparkir di kawasan Pantai Unggasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Inilah sepeda motor Matic berwarna putih yang dicuri oleh PS, warga negara asing asal Rusia di kawasan Pantai Unggasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Korban yang lengah memarkir kendaraan dalam kondisi kunci masih menempel di motor. Pemilik sepeda motor itu lagi mau foto berjarak ya lebih kurang paling hanya beberapa puluh meter, kuncinya nyantol. Setelah itu selesai, kembali sudah hilang motornya. Melihat ada kesempatan, WNA Rusia itu bergegas membawa kabur motor tersebut. Melihat motornya hilang dicuri, korban sempat kebingungan dan berkeliling mencari keberadaan motornya. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku PS di kamar kosnya di wilayah Kuta Selatan. Menurut pengakuan tersangka, sepeda motor tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini WNA Rusia itu harus rela mendekam di sel tahanan Polsek Kuta Selatan. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda dari Brebes, Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2024,
kasus perceraian di Brebes, Jawa Tengah mencapai 4.825 kasus perceraian. Angka perceraian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, sementara kasus perceraian masih didominasi karena masalah ekonomi. Kasus perceraian di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sepanjang tahun 2024 terbilang sangat tinggi dan meningkat jika dibandingkan tahun 2023 lalu. Pengadilan Agama Brebes mencatat sepanjang 2024 ada 4.825 kasus perceraian. 3.837 kasus diantaranya cerai gugat yang dilayangkan istri kepada suaminya. Sisanya 988 kasus adalah cerai talak suami kepada istri. Dari ribuan kasus perceraian yang diperkarakan di Pengadilan Agama Brebes, terbesar didominasi masalah ekonomi. Di antaranya suami tidak bekerja atau menganggur, serta suami melakukan pembiaran tidak menafkahi istri. Cerai gugatnya adalah 3.837, terus cerai talaknya ada 988. Faktornya itu ada beberapa faktor, tapi yang paling dominasi adalah faktor ekonomi yang kurang. Jadi faktor ekonomi ini di sini adalah menduduki peringkat pertama pada saat sekarang ini. Kabupaten Brebes sendiri merupakan salah satu daerah dengan kemiskinan ekstrim yang tinggi di Jawa Tengah. Apalagi dengan marak berdirinya pabrik-pabrik dalam beberapa tahun terakhir. Banyak perempuan yang bekerja dan berpenghasilan sebagai buruh pabrik ketimbang tenaga kerja laki-laki. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan hadirkan informasi seputar banjir yang terjadi di Provinsi Riau, di mana curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir membuat 2 desa di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Inhil, Provinsi Riau terendam banjir. Inilah kondisi banjir yang melanda Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Arus kencang melanda pemukiman warga, bahkan jalan lintas Sumatera juga terkena imbasnya. Sedikitnya 7 rumah warga hanyut terbawa derasnya arus banjir dan puluhan rumah lainnya ikut terendam. Banjir tersebut juga merendam jalan utama lintas timur Sumatera yang menghubungkan jalan dari Riau menuju Provinsi Jambi. Jalan lintas utama menjadi lumpuh total dan terhenti puluhan kilometer. Karena ketinggian air sulit untuk dilintasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 tidak bisa melintas kecuali kendaraan yang besar. Petugas baik dari Polri maupun TNI dan BPBD telah turun ke lokasi untuk membantu warga, termasuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir serta mengatur jalur lalu lintas. Roda baru. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di Blora, Jawa Tengah ada sebuah gua yang dijadikan objek wisata sambil menikmati secangkir kopi. Objek wisata Gua Terawang Eco Park ini pemirsa bisa menjadi pilihan destinasi wisata untuk berlibur kali ini. Inilah objek wisata Gua Terawang Eco Park yang berlokasi di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk bersantai dan berlibur pada liburan akhir tahun ini. Gua Terawang ini berjarak lebih kurang 32 km arah barat dari pusat kota Blora dan terletak di tengah hutan jati. Gua Terawang menawarkan keindahan alam. Di Gua Terawang, pengunjung bisa menikmati pemandangan dalam gua yang cukup mempesona karena lubang-lubang bebatuan kapur yang terdapat di langit-langit gua membuat cahaya matahari yang masuk akan menimbulkan bayangan siluet yang sangat indah. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke gua ini adalah saat siang hari karena keindahan gua ini akan semakin terlihat saat sinar matahari
mulai masuk ke dalam goa. Para pengunjung di dalam gua juga bisa bersantai dan menikmati keindahan stalaktit ratusan tahun yang ada di dalam goa ini. Selaku pengelola goa, Administratur Perum Perhutani KPH Blora, Yeni Ernaningsi mengatakan Goa Trawangan Eco Park ini adalah salah satu objek wisata yang dimiliki oleh Perum Perhutani. Yeni menambahkan untuk harga tiket masuk pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Untuk pengembangan objek wisata terutama yang di dalam goa insya Allah masih terjaga keasliannya, hanya memang dilakukan pengerasan jalan dan itu juga tidak tebal ya, jadi hanya agar pengunjung itu tidak licin dan terjaga keamanannya. Tapi untuk dinding dan stalaktit serta bebatuan yang ada di dalam goa itu masih utuh seperti semula. Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku senang dengan adanya pembangunan di Goa Trawang ini. Bahkan menurutnya, adanya inovasi yang dibuat seperti kafe di dalam dan penataan cahaya menjadikan suasana di dalam gua semakin hidup. Saya kan udah kesini dan tinggal di daerah sini, ya kalau perkembangannya sangat bagus sih dan luar biasa untuk perkembangannya, untuk dari segi penataannya, terus inovasinya untuk kedepannya, dan di dalamnya sini juga ada kafenya. Tentunya anak-anak juga nggak bosan, nggak boring kalau pengen pengen main juga. Tidak hanya menikmati sensasi minum kopi di dalam goa saja, di luar goa pengunjung bisa bermain dan melihat banyaknya kera yang hidup di pohon hutan jati. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Wah, seperti ini menjadi salah satu tempat objek wisata baru begitu ya untuk kita berlibur. Ada gua yang sangat menarik rupanya tadi. Zizi. Bisa sambil ngopi-ngopi cantik, kita foto-foto di sana. Iya, harus ngajak teman yang banyak sih kalau misalnya kayak gitu. Tapi kita akan hadirkan informasi lainnya. Ini masih seputar liburan pemirsa. Kalau tadi dari objek wisata, kali ini kuliner. Wow, dari mana nih Sel? Nah, ini dari Yogyakarta pemirsa, karena momen libur akhir tahun ini dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi kawasan kuliner jadul di Pasar Ngasem, Yogyakarta. Nah, di tempat ini pemirsa tersaji kuliner khas Jogja tempo dulu maupun jajanan pasar yang kini sudah sangat langka. Sebagai pusat kuliner tradisional tempo dulu yang masih bertahan, aktivitas Pasar Ngasem mulai ramai sejak pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Salah satu kuliner yang masih dicari dan menjadi favorit wisatawan yakni jenang jadul. Aneka jenis jenang yang kini sudah sangat langka pun masih bisa ditemukan di tempat ini. Mulai dari jenang sumsum, ketan hitam, tepung ketan, candil, hingga jenang lobe-lobe. Kuliner jenang diolah menggunakan bahan pangan lokal seperti tepung beras, ketan, ubi, santan kelapa, hingga variasi rasa buah nangka. Pada masa libur Nataru, jumlah wisatawan yang datang pun meningkat hingga 5 kali lipat jika dibandingkan hari biasa. Kami dari Surabaya, jadi pengen jalan-jalan aja tahun baru. Oke. Pak, kenapa mampir ke Pasar Ngasem ini? Ya pengen aja, karena kan menurut informasinya legenda gitu Pasar Ngasem. Ibu dua minggu ini ya, kita bikinnya 5 kali lipat dari hari biasa. Kalau yang paling banyak dicari apa? Biasanya rata-rata semua, karena dari pendatang kan belum pernah mencoba, jadi semuanya mesti minta samur. Beragam kuliner tempo dulu memang masih banyak ditemukan di Pasar Ngasem, mulai wingko ngasem, apem, bakpia maupun jajanan pasar lainnya seperti bubur krecek khas Jogja. Selain berburu kuliner, sebagian besar wisatawan juga mengaku datang ke Pasar Ngasem yang berada dekat kawasan Taman Sari dan alun-alun selatan Yogyakarta ini untuk mencari suasana khas tempo dulu atau sekedar sarapan pagi selepas berolahraga. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan.
Wah, Celia, jenang sumsum tuh favorit aku loh. Makanan-makanan jadul enak banget tuh, emang udah susah dicarinya sih. Oke, sekarang kalau ke Jogja kita punya bucket list baru ya. Bucket list untuk cobain jajanan kulinernya. Iya, pastinya. Oke, pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kejadian lagi. Aksi tawuran antar dua kelompok warga pecah di Jalan Alaidrus, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada pekan lalu. Berbekal beragam jenis senjata tajam, kedua kubu yang bertikai terus saling serang di tengah pemukiman padat penduduk. Salah seorang pelaku tawuran bahkan nekat menyiramkan air keras ke arah kubu lawan. Seorang warga yang berusaha melerai justru mengalami luka bakar di bagian dada dan kepala akibat terkena siraman air keras dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu korban lainnya yang terkena air keras mengalami luka di sekujur tubuh hingga mengenai bagian mata. Nah, arogan lah di sini dia. Motor dibalik-balikin. Nah, motor dibalik-balikin, warga keluar, ada perlawanan. Kita ada perlawanan, keluar masuk, terjadi lagi penyiraman air keras sama yang baju kuning itu. Aksi tawuran yang menggunakan air keras sebagai instrumen kejahatan memang meresahkan. Dokter spesialis mengatakan sejumlah bahaya dari air yang mengandung asam sulfat tersebut jika bersentuhan langsung dengan kulit manusia yang dapat berakibat luka bakar ringan hingga menyebabkan kematian. Artinya bahan-bahan tersebut ya dapat menyebabkan iritasi, bahkan sampai yang terberat adalah luka bakar ya. Di mana itu akan merupakan menjadi luka bakar yang harusnya segera dirawat, karena dalam penyiraman air keras itu tidak hanya satu bagian saja tubuh yang terkena ya. Disiram di wajah, misal katakanlah bisa sampai leher, bahkan sampai dada gitu. Polisi mengimbau para pemilik toko kimia agar lebih selektif memperjualbelikan barang dagangannya agar tidak disalahgunakan. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Jataan res loh ini, bukan kaleng-kaleng. Pemirsa, berbicara soal air keras. Air keras merupakan larutan asam kuat yang pekat dan memiliki efek merusak pada tubuh manusia. Tak heran pemirsa, banyak orang tak bertanggung jawab bisa mendapatkan larutan tersebut. Keberadaan air keras ini nampaknya mudah didapat di sejumlah toko maupun secara online. Berikut adalah penelusuran reporter kami Iman Fajar dan juru kamera Dimas Ramadan. Maraknya aksi penyiraman air keras di sejumlah kota di tanah air sungguh mengiris hati. Keberadaan air keras berbagai jenis selama ini disalahgunakan untuk tindakan kejahatan yang dilakukan baik orang dewasa maupun remaja. Kemudian muncul pertanyaan, semudah itukah orang membeli air keras? Setelah kami melakukan riset, ternyata air keras itu ada banyak jenisnya pemirsa. Dan salah satu jenis yang cukup berbahaya dari air keras ini adalah air keras dengan senyawa kimia H2SO4 ataupun asam sulfat. Selain itu juga pemirsa, air keras yang patut diwaspadai adalah air keras dengan komponen ataupun juga senyawa kimia HCl atau asam klorida. Dan baik HCl maupun H2SO4 ini apabila berkonsentrasi tinggi, ini akan menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mencari barang-barang yang memang ada di sekitar masyarakat ini yang memiliki komponen dari air keras tersebut di toko-toko yang mudah ditemui masyarakat. Mari ikuti saya. Kami pun menelusuri keberadaan penjualan air keras di beberapa toko yang umum dijumpai masyarakat. Kami menemukan air keras di sebuah toko bangunan yang umumnya digunakan untuk membersihkan keramik. Air keras jenis ini mudah kami temukan dengan harga yang relatif murah. Ini air kerasnya berapaan, Mbak?
Satu botolnya 12.000. Satu botolnya 12.000. Biasanya orang beli buat apa sih Pak ini? Kebanyakan ya buat pembersih lantai gitu. Bersih lantai. Bersih keramik gitu. Oke. Ini kan kalau yang kena kulit gimana tuh? Kalau kena kulit sih efeknya ya nggak gatel ya. Tadi saya coba juga gatal-gatal aja sih. Berarti ini bukan air keras yang bikin melepuh gitu ya? Bukan air keras yang bikin melepuh gitu, bukan yang keras gitu, bukan. Oh, ini berarti apa nih, HCl Pak ya? HCl ya, semacam. Air keras yang dijual di toko ini memiliki senyawa kimia HCl atau asam klorida yang sudah dicampur dengan bahan lain sehingga konsentrasi HCl dalam air keras ini tidak terlalu tinggi. Efek samping dari air keras HCl yang kami temukan ini hanya berupa gatal-gatal dan tidak menimbulkan luka bakar serius. Selanjutnya, penelusuran kami lanjutkan ke sebuah bengkel di Bilangan, Jakarta Utara. Lagi-lagi kami pun dengan mudah memperoleh air aki. Air aki ini memiliki senyawa asam sulfat yang pada dasarnya berbahaya bagi tubuh manusia. Namun kandungan asam sulfat pada air aki masih di tahap yang tidak berbahaya. Apabila terkena kulit, air aki juga tidak menimbulkan luka bakar, namun memiliki efek gatal yang kerap kali dirasakan oleh para pekerja bengkel. Dan uniknya pemirsa, air keras tersebut dapat dijumpai di toko-toko online. Dan kami juga sempat bertanya juga pemirsa kepada sejumlah toko kimia yang ada di sekitar Jakarta yang mereka sudah mulai waspada dengan penggunaan air keras. Ketika kita bertanya mengenai keberadaan air keras, mereka bertanya untuk apa air keras itu. Dan ini menjadi salah satu edukasi juga bagi masyarakat mengenai untuk menggunakan air keras secara bijak sesuai dengan kebutuhannya. Dari Jakarta, Iman Fajar, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi penyiraman air keras terhadap seorang mahasiswi asal Kalimantan Barat, NH, terungkap dengan diringkusnya 2 pelaku oleh tim Satreskrim Polresta Yogyakarta. Salah satu pelaku adalah mantan kekasih korban. Kedua pelaku masing-masing berinisial S, warga Kuningan, Jawa Barat, yang bertugas sebagai eksekutor, dan pelaku B, mahasiswa S2 asal Kalimantan Barat, sebagai otak kejahatan, yang tak lain adalah mantan kekasih korban. Penyiraman air keras tersebut telah direncanakan cukup lama sejak bulan Agustus 2024, karena pelaku sakit hati putus hubungan dengan korban. Pelaku B mencari eksekutor dengan menawarkan pekerjaan serabutan melalui media sosial. Pelaku berjanji membayar uang sebesar 7 juta jika menyelesaikan pekerjaan tersebut. Menyanggupi permintaan pelaku B, pelaku S mendatangi kos korban pada 24 Desember 2024 saat korban NH hendak berangkat ke gereja dan langsung menyiram air keras ke bagian wajah dan tubuh korban. Akibatnya, korban menderita luka serius pada wajah, tubuh, dan kaki yang saat ini dirawat intensif di RSUP Sarjito. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan berat dan direncanakan dengan ancaman 12 tahun penjara. Pelaku langsung membuka pintu itu dan melihat si korban itu sedang selesai mandi. Selesai mandi menggunakan handuk sedada gini, langsung tidak ada kata apa-apa, langsung disiramkan air keras itu. Dan terkena muka dan sekujur tubuh. Kemudian korban teriak keras, akhirnya pelaku langsung lari. Ya pemirsa, korban penyiraman air keras berinisial NH, mahasiswi asal Kalimantan Barat, hingga kini masih menjalani perawatan di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Pihak rumah sakit menyebutkan korban dibawa ke rumah sakit pada malam Natal lalu dalam kondisi sadar. Untuk memperbaharui informasi kondisi korban, kita tersambung dengan Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan. Namun usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih masih bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kami akan memperbarui informasi kondisi korban yang merupakan mahasiswa dari Kalimantan Barat. Kita sudah tersambung dengan Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Kedokteran Dr. Sarjito, Banu Hermawan. Selamat siang, Pak Banu. Selamat siang, Mbak Seli, Mbak
tim saya. Apa Ya, kabar, Mbak? Pak Banu, boleh dijelaskan saat ini kondisi dari korban sendiri seperti apa dan seberapa parah luka yang dialami oleh korban? Jadi begini, Mbak. Tadi saya sudah ketemu orang tuanya untuk memberikan statement terkait dengan kondisi luka dari pasien kita ini yang saat ini dia memang karena air keras ya. Jadi ketika masuk itu kan memang saat malam Natal jam 19 masuk ke UGD Rumah Sakit Sarjito, dia mengalami 18% luka bakar di wajah dan sebagian dada. Kemudian dari 18 luka tersebut memang grade-grade-nya macam-macam, Mbak. Karena ini sifatnya dari air keras sehingga ada yang sifatnya grade 1, grade 2, dan grade 3. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Banu, apakah saat sudah terkena cairan tersebut korban sempat mengalami penurunan kesadaran, Pak? Kalau untuk komunikasi masih bisa, kemudian bahkan sampai saat ini pun yang bersangkutan itu masih bisa berkomunikasi, artinya memang hanya melukai di wajah dan di dada ya, tapi untuk sistem komunikasi sudah bisa berkomunikasi dan bisa makan atau menelan dengan baik, sehingga kita saat ini sedang melakukan pemulihan terhadap area yang terkena luka bakar akibat air keras tersebut. Oke, Pak Banu, setelah terkena air keras, luka akibat air keras ini, tindakan medis apa kemudian yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk memulihkan korban? Baik, Mbak. Jadi begini, kalau tindakan medis, tim medis memang sudah melakukan standar pelayanan kedokteran sesuai dengan standar prosedur operasional penanganan luka bakar. Dan pasien memang kita rawat intensif di ruang khusus ya, khusus luka bakar memang. Dan di sana memang kita melakukan pembersihan ataupun terapi terhadap kulit yang memang mengalami luka bakar tersebut, Mbak. Nah, kita tadi saya juga sudah ketemu dengan dokter yang merawat, dokter DPJP yang merawat, bahwa perawatan yang sudah dilakukan, kita saat ini menunggu luka itu memang menjadi kering ya, menjadi kering, kemudian nanti kan kulit itu akan beberapa diantaranya akan mengelupas, begitu, dan kemudian kita akan lihat grade-nya yang mana ini, yang paling banyak gitu kan, apakah lukanya itu ada yang lukanya yang grade 1 itu dia tidak terlalu dalam, grade 2 itu sedang, grade 3 itu kan memang lukanya dalam begitu. Nah, ini kita melihatnya itu nanti setelah dalam kapasitas proses kulitnya ini memang pulih kembali begitu kan. Ada recovery terhadap kulitnya itu. Gitu, Mbak. Oke, Pak Banu, apakah ada pendampingan psikologis untuk korban, Pak? Mungkin korban trauma akibat kejadian tersebut? Jelas, Mbak, kita kolaborasi penanganannya ini. Jadi kolaborasinya itu artinya bahwa ini tidak hanya spesialis bedah plastik yang masuk untuk melakukan perawatan, tapi kita kolaborasi dengan spesialisasi yang lain. Spesialisasi yang lain itu adalah salah satunya adalah psikiater dan psikolog akan masuk memberikan dampingan secara psikologis, tidak hanya pada pasien tetapi juga pada kedua orang tuanya. Kita kemarin sudah lakukan edukasi panjang lebar dengan kedua orang tuanya terkait dengan prognosa ke depan dari pasien ini seperti apa, itu kita sudah komunikasikan itu. Oke, Pak Banu, setelah terkena air keras ini biasanya butuh waktu berapa lama untuk korban kembali pulih dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, Pak? Ini, Mbak, jadi prediksi ini kami tidak bisa memberikan prediksi secara jelas, termasuk teman-teman bedah plastik ya, spesialis bedah plastik, karena ini memang lukanya itu kompleks. Jadi tidak hanya masalah kulitnya, tidak hanya masalah psikologisnya, tetapi juga kita harus melakukan evaluasi terhadap kedua matanya, Mbak,
gitu kan, karena memang area yang dituju itu adalah wajah, dan kebetulan wajah dan dada yang jadi persoalan. Kalau mungkin nanti ya kita akan evaluasi terlebih dahulu seperti tadi yang saya sampaikan, seberapa perlukaan grade-nya itu lebih banyak yang mana begitu. Kalau grade-nya, tapi kalau yang di wajah jelas itu ada beberapa yang masuk ke grade 3 ya. Itu memang perlu perawatan yang cukup lama begitu. Baik Pak Banu, terima kasih banyak Pak atas waktunya di siang hari ini Pak. Semoga korban cepat pulih. Terima kasih Pak, selamat siang. Ini menjadi perhatian ya Zizi ya, kita harus berhati-hati menggunakan air keras karena dampaknya tuh sangat tragis sekali begitu ya. Iya, dan kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ritual budaya ini digelar Omah Cantrik, salah satu rumah makan yang terletak di wilayah Kelurahan Tanjung Harjo, Kecamatan Nanggulan. Ritual ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memohon keselamatan, sekaligus ungkapan rasa syukur atas alam sekitar yang diberikan oleh Tuhan, sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini. Untuk menemani bersantai, wisatawan bisa sambil memilih menu spesial di sini, berupa ingkung Nusantara dengan porsi jumbo. Hanya dengan Rp300.000 bisa untuk 8 orang. Selain ingkung, banyak juga menu makanan dan cemilan di lokasi ini yang jelas harganya sangat terjangkau. Untuk wisatawan yang suka berpetualang, bisa menikmati sensasi keliling desa menggunakan VW antik dengan pemandangan hamparan persawahan dan perbukitan menoreh. Mau lihat pedesaan ya, pakai mobil VW ya kalau nggak salah. Lalu kemudian sambil menunggu ternyata ada sajian budaya yang luar biasa. Itu ada persembahan tari-tari dari anak-anak generasi muda yang Masya Allah ya, hebat-hebat. Saya merasa senang banget jauh-jauh datang dari Depok, Jawa Barat ke sini disajin pertunjukan spektakuler. Antusiasme pengunjung sepertinya juga senang dan meriah juga, karena mungkin di tempat lain juga jarang ditemukan juga, dan terakhir juga diajak joget bareng, kayaknya juga menjadi pengalaman menarik. Pengelola Omah Cantrik mengagendakan acara budaya ini setiap Sabtu. Selain untuk menarik wisatawan, juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas karunia alam yang diberikan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Siang. Tragedi penyiraman air keras oleh suami kepada istri dan kedua anak tirinya di Sukabumi, Jawa Barat mulai terbongkar pihak polisian. Polisi menyebut motif dari penyiraman air keras terhadap istrinya tersebut adalah cemburu buta lantaran istrinya ini sering bertukar pesan dengan pria lain. Satuan Reskrim Polres Sukabumi terus mendalami kasus penyiraman air keras yang dilakukan Gagan, 59 tahun, warga Kampung Dukuh Nara, Desa Pawonang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kepada istrinya Dedeh Kurniasi yang berusia 46 tahun, dua anak tirinya dan dua tetangga yang pada saat kejadian mencoba untuk melerai pertengkaran suami istri tersebut. Polisi mengungkap kejadian ini dilakukan tersangka GG dengan perencanaan yang matang karena terbakar api cemburu kepada istrinya yang sering bertukar pesan dengan lelaki lain. Saat terjadi cekcok di rumah tersangka, air keras dengan kadar 85% ini disiramkan kepada korban. Secara kebetulan, ada anak tirinya yang paling besar ikut melerai beserta dua orang tetangganya. Hal ini menyebabkan mereka ikut terkena siraman air keras dan terluka di bagian tubuh. Polisi mengawal perkembangan korban yang sedang dirawat pihak rumah sakit dan memastikan penanganannya secara maksimal. 3 orang masih dirawat di rumah sakit dan 3 orang lainnya sudah kembali ke rumah masing-masing.
Motif adanya salah paham, mungkin suami atau pelaku cemburu adanya pria lain, kemudian jawari ya merencanakan dengan membeli ya air keras asam sulfat H2SO4 98%, sehingga percikannya pun itu sudah melukai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, hingga saat ini tersangka sudah diamankan di Polres Sukabumi untuk proses penyelidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbarui informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami Ibtu Saipul Rohman, Kasih Humas Polres Sukabumi. Selamat siang, Pak Saipul. Selamat siang, Mbak Celia dan Mbak Jinka. Ya, Pak Saipul, boleh diceritakan Pak, bagaimana dengan kondisi korban-korban saat ini? Jadi dapat kami informasikan, memang kemarin Bapak Kapolres memberikan dukungan ya, berupa datang langsung ke RSUD Sekarwangi Cibadak, di mana untuk situasi terakhir saat ini masih ada 2 orang yang dirawat di RSUD Sekarwangi dan 5 orang lainnya sudah pulang dan berobat jalan. Begitu, Mbak. Oke, Pak Saipul, memang sudah diketahui motifnya adalah cemburu. Apakah ini memang sudah direncanakan sebelumnya dan bagaimana kemudian kronologis ya Pak? Silakan. Jadi dapat kami jelaskan, memang hubungan antara pelaku dan korban ini ada terjadi percekcokan disebabkan motif di mana pelaku merasa cemburu terhadap korban sebagai istrinya dengan mengetahui adanya chatting ataupun komunikasi dengan lelaki lain sehingga menimbulkan percekcokan. Dan kemudian ada juga menurut keterangan dari pelaku bahwa pelaku juga tidak menerima di mana korban ini sering ataupun menuntut cerai sehingga terjadinya tindak kekerasan tersebut. Oke, Pak Saipul, lalu bagaimana dengan anaknya ini Pak yang juga kan menjadi korban penyiraman dan juga tetangganya yang membantu untuk melerai Pak? Pada saat ini untuk ya anaknya itu yang masih dirawat masih 1 orang ya, dan yang lainnya sudah bisa dipulangkan. Juga tetangga-tetangganya yang memang kemarin terkena percikan api saat ini sudah dalam kondisi yang baik dan hanya berobat jalan. Oke, tapi Pak Saipul, apakah juga Anda mendalami mengenai di mana kemudian pelaku membeli air keras tersebut dan kenapa menggunakan air keras sebagai tindakan atas cemburu yang dialami oleh dirinya? Jadi pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan di mana pelaku ini mendapatkan air keras itu dengan memberi secara online. Untuk motif lain masih kami dalami, Mbak. Baik, kemudian apakah saat ini pelaku sudah dimintai keterangannya Pak? Apakah memang tujuannya itu untuk menyiram istrinya saja atau melukai anaknya juga? Jadi pada saat kejadian memang pelaku ini berniat untuk menyiram dari korban sebagai istrinya. Pada saat penyiraman, yaitu ketika saat istrinya itu menjemur pakaian, si istrinya itu atau korban ini menjerit, Mbak. Jadi atas itu datanglah anak-anak korban dengan para tetangganya sehingga terkena dari cairan tersebut. Oke Pak, tapi setelah didalami apakah ada dugaan nanti mungkin lebih dari 1 pelaku mungkin yang membantu pelaku juga atau seperti apa Pak? Lebih dari 1 tersangka maksud kami. Jadi ini untuk masih dalam penyelidikan oleh penyidik, Pak. Nanti kami informasikan lebih lanjut. Baik, Pak Saipul, apakah kemudian diinformasikan bahwa ada saksi-saksi mata lainnya yang melihat kejadian ketika pelaku ini kemudian menyiramkan air keras kepada istrinya dan juga terkena kepada anak dan tetangganya, Pak? Jadi untuk saksi
kami sudah beberapa memeriksa para saksi, terutama saksi-saksi yang memang juga terdampak dari cairan yang oleh pelaku itu sendiri, Mbak. Baik, Pak Saiful, mungkin apa hukuman yang akan diberikan kepada pelaku? Dalam hal ini penyidik menggunakan pasal Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan denda 30 juta rupiah, Mbak. Baik. Pak Saiful, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pada siang hari ini. Semoga kasus ini bisa mendapatkan titik terangnya. Terima kasih, Pak. Baik, pemirsa, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Sungguh miris menjelang malam tahun baru, Pantai Kuta Bali kini dipenuhi sampah kayu berukuran besar bercampur sampah plastik. Penuhnya sampah yang menumpuk di sepanjang pantai ini membuat wisatawan asing enggan menghabiskan malam tahun baru di Pantai Kuta dan lebih memilih pantai lain yang bersih dari sampah. Pantai Kuta Bali yang biasa dikenal dengan pasir putihnya kini tertutup oleh sampah ranting dan batang kayu sejauh mata memandang. Sampah kiriman berupa kayu gelondongan bercampur dengan sampah plastik rumah tangga ini memenuhi pantai ikon wisata di Pulau Dewata, Bali ini. Sampah kiriman ini datang terus-menerus terbawa arus gelombang dikarenakan angin musim barat yang membawa sampah dari hulu sungai di pegunungan dan juga sampah dari arah Pulau Jawa. Sejumlah wisatawan asing yang datang ke Pantai Kuta untuk menikmati keindahan Pantai Kuta pun kecewa dengan kondisi Pantai Kuta yang kotor oleh sampah. Apalagi menjelang perayaan malam Tahun Baru. Mereka mengaku enggan menghabiskan malam Tahun Baru di Pantai Kuta dan memilih pantai lain yang bersih dari tumpukan sampah seperti Pantai Legian dan pantai di kawasan Canggu. Yeah, a lot worse. The last time at least the beach was clear, you could swim in it. Now you can't. Now it's full of it. Yeah, full of rubbish and logs and stuff now. No, it's very sad to see. Do you think it's affect the Kuta beach? Oh, it has to, yeah. Well, it can affect the bars up here because they're half the size of what they used to be. I think it's terrible and it's hurting the local people, the tradesmen. I mean, Jack here can't teach surfing lessons. All the accommodation here for people, there's no one here. No one can go swimming. I don't know what the answer is, but I see they have front-end loaders coming in and clearing it, but they don't seem to be around today. But it's just a mess for one of the most beautiful places on earth. Banyaknya sampah kiriman yang terdampar di Pantai Kuta ini membuat petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung kewalahan membersihkan sampah di Pantai Kuta. Meski telah mengerahkan alat berat dan mengangkut sampah hingga 20 truk per hari. Dari Badung, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, permasalahan sampah ini tidak hanya mengganggu para wisatawan, namun permasalahan sampah ini pemirsa juga mengganggu para penjual atau pedagang di penghasilan warga lokal yang menurun drastis pemirsa mencapai 80%. Meski perayaan Tahun Baru sudah di depan mata, namun kunjungan wisatawan ke Pantai Kuta tidak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah bangku yang disediakan pedagang untuk wisatawan menikmati keindahan Pantai Kuta terlihat kosong. Banyaknya sampah yang mengotori pemandangan dan abrasi membuat wisatawan enggan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Pantai Kuta. Akibatnya, penghasilan para pedagang yang menjual berbagai minuman dan pelatih surfing di Pantai Kuta pun menurun hingga 80%.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sendiri terus berupaya membersihkan sampah dari Pantai Kuta. Jarang mau ke sini soalnya kotor. Pakai main surfing nggak bisa, banyak kayu juga. Ya pendapatan berkurang sih. Berkurang sampai berapa? Bisa 80% kayaknya. Karena sampah juga, terus karena tempat duduk juga berkurang. Berkurangnya tuh sampai seberapa tuh sampai? Hiduplah dari 80% jadi 60% turun. Pada pindah ke Legian, ke Seminyak, Canggu. Yang lebih nggak ada sampahnya. Iya. Ya pemirsa, bagaimana kemudian kondisi terbaru di Pantai Kuta? Apakah sampah ini masih menjadi permasalahan di sana? Kita langsung aja ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Pantai Jimbaran, Bali saat ini. Ada rekan kami Iman Fajar di sana. Iman, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang sampah ini sudah teratasi atau seperti apa? Silakan. Ya, selamat siang Zizi, Celia dan juga pemirsa. Seperti yang bisa kita lihat di sini pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pantai Jimbaran, di mana ini masih banyak sekali sampah yang ada di pinggir pantai ini. Dan kita akan mengetahui bagaimana tanggapan dari turis mancanegara, terutama di sini sudah bersama saya adalah Tristan from Fresh. Bonjour, comment ça va? Très bien, et vous? Okay, Tristan, as we see here, we have a lot of rubbish in this beach. So, what do you think as a tourist? Yeah, menurut saya it's a bit complicated, you know, because every year we get banyak sampah, you know, with the rainy season. I am not sure if the sampah comes from Bali or from other island in Indonesia. It's hard to see this, but I think if we get to fix things in Bali, in other islands as well. What do you think the government should do about this problem, especially about this rubbish problem in this beach? I think definitely the government should do, they have some work to do. I know there's some private collaboration or some private institution like Sungai Watch in Bali that are doing a lot of work to clean the beaches in Bali. And I hope that the government can help Bali sustain the tourism as well and help clean all the beaches as well. Okay. Thank you so much, Tristan, for your time, and I hope you have a nice day in Bali. Thank you so much. Terima kasih. Okay. Ini pemirsa wawancara kami dengan salah satu wisatawan mancanegara dari Perancis yang memang menurut mereka ini masih merupakan kondisi yang tidak ideal dari Bali, dan diharapkan pemerintah bisa melakukan sesuatu terhadap permasalahan sampah yang di sini dan bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai masyarakat seperti yang sudah dilakukan oleh berbagai organisasi yang ada. Memang sebagai informasi juga pemirsa, di pantai ini setiap paginya ada kelompok masyarakat yang melakukan bersih-bersih bersama untuk di kawasan pantai ini untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di pantai ini. Seperti itu, Celia, Zizi, kita kembalikan ke studio. Baik, Iman, apakah permasalahan sampah ini terjadi setiap saat atau baru-baru ini terjadinya? Ya, Iman, bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya ada kendala teknis sedikit ya. Baik, tapi kalau kita berharap pastinya permasalahan sampah ini segera teratasi ya, Zizi, karena kasihan ini akhir tahun. Udah jauh-jauh ke Bali mau lihat pantai malah banyak sampah. Iya. Gak apa-apa, tapi kita doain semoga cepat selesai. Oke pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pantai Karapyak di Pangandaran menjadi idola wisatawan lantaran disebut sebagai pantai kutenya Jawa Barat. Selain masih asri, lokasinya juga masih belum ramai pengunjung sehingga diakui nyaman untuk didatangi. Inilah Pantai Karapyak yang terletak di Pangandaran, Jawa Barat. Tampak pasir putih terhampar di sepanjang bibir pantai.
Ombaknya yang sangat kecil dan terdapat banyak karang serta rumput laut membuat pengunjung terlihat seru berenang maupun mencari binatang kelomang. Pantai Karapyak disebut sebagai Pantai Kutanya, Jawa Barat. Lokasinya yang masih belum ramai diakui pengunjung membuat nyaman dan betah bermain di bibir pantai. Meski dilarang berenang lantaran banyak karang, namun wisatawan mengaku sangat menyukai Pantai Karapyak. Kesini itu buat anak-anak, oke, kalau buat berenang masih terawasi oke lah ya. Karena tempatnya juga nggak terlalu ramai kayak di Pangandaran. Kalau di Pangandaran mungkin kalau misal kita harus menjorok ke sana banget. Saya sendiri tuh takut. Kalau di sini kan mungkin masih di pesisir, terus juga lautnya nggak terlalu dalam kalau di pesisirnya kayak gitu. Pantai Karapyak menyuguhkan panorama alam yang mempesona. Pengunjung juga bisa parkir kendaraan di bibir pantai sehingga orang tua dengan mudah bisa mengawasi aktivitas anak mereka ketika bermain di bibir pantai. Fasilitas dan kebersihan di Pantai Karapyak bisa lebih ditingkatkan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya pemirsa, jika Anda ingin menikmati destinasi wisata favorit dengan spot foto Instagramable dan dimanjakan dengan suasana hutan pinus yang sejuk, The Lodge Maribaya bisa menjadi pilihan untuk Anda. The Lodge Maribaya merupakan salah satu kawasan wisata dengan konsep Escape to Nature yang terletak di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Bandung. Memiliki wisata alam yang menarik untuk dikunjungi, kawasan wisata ini memiliki berbagai wahana menarik yang dapat dimanfaatkan oleh para wisatawan seperti balon udara, fun swing, skytree, valley swing, dan zip bike. Selain itu pemirsa juga bisa menaiki lift kaca pertama di Jawa Barat dengan pemandangan hutan pinus bernama funicular. Selain wahana, area seluas 11 hektar ini juga menyediakan penginapan, camping tent, hingga restoran dengan pilihan makanan beragam ala Pasundan ataupun Western. Pada libur akhir tahun, pengunjung destinasi wisata ini bisa tembus sampai 1.000 hingga 2.500 wisatawan. Ada. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana keseruan liburan di Lodge Maribaya Bandung, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Syahda Yustiza yang akan melaporkan langsung dari sana. Syahda, silahkan. Ya, silahkan Syahda. Baik, selamat siang Celia, Zizi dan juga pemirsa. Pastinya Celia dan Zizi juga pasti penasaran di mana sebenarnya saya saat ini berada ya. Pemirsa tuh pengen gak sih menikmati suasana liburan ala berada di pegunungan, menikmati suasana alam, dikelilingi dengan hutan pinus yang juga sangat menarik. Nah, di tempat saya mengabarkan saat ini bisa menjadi rekomendasi pemirsa di rumah karena saat ini saya sedang berada di Lodge Maribaya. Nah, Lodge Maribaya ini ada di mana? Lodge Maribaya ini ada di Desa Cibodas, tepatnya Kecamatan Lembang, di mana di sini banyak sekali wahana yang memang bisa dinikmati, tidak hanya untuk healing pemirsa di rumah, tapi juga banyak wahana. Nah, seperti salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini, balon udara. Saya mau coba naik nih ke balon udara nih pemirsa, sambil ada pendamping saya ini yang bakalan saya tanya-tanya, kira-kira kalau naik balon udara ini kita bakalan sampai di ketinggian berapa dan apa aja yang bisa kita lihat ya. Nah, ini udah gabung nih pemirsa bersama kita dengan narsum kita. Halo, dengan Kak siapa ini? Dengan Fikris. Kak Fikris selaku apa? Supervisor operasional di Lodge Maribaya. Kak, ini kita sekalian masuk ya ke balon udara. Nah, ini pemirsa, saya akan tunjukin nih ke pemirsa. Kita naik ke balon udara. Oke. Wow, menarik banget. Ya. Wow, aku deg-degan pemirsa. Nah, Kak Fikri, mungkin bisa dijelaskan nih Kak Fikri, kira-kira kalau kita naik balon udara ini, kita bakalan sampai ke ketinggian berapa nih? Untuk ketinggian kita maksimal di 50 meter Kak, dengan jaraknya tempuhnya sekitar 10 meter. Waduh, jantung aku deg-degan nih pemirsa, karena ini bergerak ke atas nih.
Wah, pemirsa, ini bisa saya gambarkan juga bahwa pemandangan di sekitar sini juga menarik, sejuk. Nah, Kak Fikri, ini kira-kira view yang ditawarkan oleh para wisatawan apa aja nih Kak di sini? Nah, pertama untuk view-nya itu kita dengan keindahan hutan pinus nih yang memang sangat indah, berjajar rapi dan dengan suasana yang sejuk, seperti itulah untuk yang kita tawarkan selama ini Kak. Nah, Kak Fikri, tapi selain dari balon udara, memang kan yang ikoniknya dari di Lodge Maribaya kan balon udara. Apa aja Kak wahana yang ada di sini? Oke, untuk totalnya sendiri kita ada 8 wahana Kak. Yang pertama kita ada lift outdoor, lagi fitting ya? Lagi fitting ya? Lagi fitting ya? Namanya. Yang kedua kita juga ada zip bike, itu sepeda gantung. Terus yang ketiganya kita ada new hot air balon yang sedang kita naik ini. Terus yang keempatnya kita ada hot air balon hidrolik. Terus yang selanjutnya itu kita ada zip bike nih, sepeda gantung ikonik, sebetulnya ikonik kita itu zip bike yang sepeda gantung. Sama selanjutnya kita juga ada valley swing, itu ayunan, sama fun swing. Untuk fun swing ini jadi benar-benar kayak di ayun tuh dengan hutan pinus juga. Dan yang terakhir kita ada hammock riverside seperti itu Kak. Kak, ini kan ada 2 jenis balon udara, tempat kita mengabarkan sama tadi yang disebutkan hidrolik. Apa bedanya? Oke, untuk perbedaannya itu, jadi untuk new hot air balon yang sedang kita naiki itu, untuk sistemnya kita menggunakan sistem rel. Dan sistem ini jadi kita mendapatkan experience yang betul-betul seperti menaiki hot air balon yang ada di Kapadokia. Nah, terus untuk yang satunya lagi kita ada hot air balon hidrolik. Nah, untuk hot air balon hidrolik ini memang kita sama sistemnya pakai hidrolik supaya naik ke atas. Hanya saja sih untuk experience-nya tidak seperti yang di rel yang ini yang kita naiki, seperti itu Kak. Nah, tadi juga ada yang menarik nih pemirsa. Tadi Kak Fikri sempat bicara soal ada lift kaca pertama di Jawa Barat dengan view hutan pinus. Apa namanya Kak? Oh, untuk namanya itu funicular by the Lodge, seperti itu. Kira-kira kalau misalnya naik funicular ini ketinggiannya berapa itu Kak? Tadi aku sempat ngintip-ngintip, tinggi banget itu. Oke, untuk ketinggiannya kita lebih dari sekitar 100 meter nih Kak. Dan untuk kemiringannya sekitar di 70-90 derajat Kak untuk kemiringan. Waduh. Ya, Kak, tadi aku sempat nyobain salah satu ayunan yang juga cukup menarik dan juga menantang karena aku sempat teriak tadi pas maininnya. Itu namanya apa, fun swing ya? Fun swing, betul, itu fun swing Kak untuk wahananya. Nah, bedanya fun swing sama valley swing yang ditawarkan di The Lodge Maribaya ini apa? Oke, jadi untuk valley swing sendiri karena memang orang itu berbeda-beda Kak. Jadi memang ada yang takut ketinggian, takut dengan keekstriman. Jadi kita ada 2 opsi. Yang pertama mau yang valley swing itu supaya si tamu tuh kayak lihat ketinggian tapi hasil fotonya tetap bagus biar mukanya tidak panik nih Kak. Nah, kalau yang fun swing ini jadi kalau tamu yang betul-betul ingin adrenalinnya dapat. Nah, itulah cocok sekali untuk di fun swing. Jadi ada yang memacu adrenalin, yang satunya lagi yang kira-kira takut ketinggian ya. Jadi agak sedikit santai ya. Nah, ini Kak, juru kamera saya kiranya mengambil gambar suasana di area sekitar The Lodge Maribaya. Tapi kan selain ada wahana, tentunya di sini ada hal-hal menarik yang lain sebagainya. Tadi saya lihat ada camping. Kira-kira selain wahana apa aja sih sebenarnya yang disediakan di The Lodge Maribaya ini? Oke, untuk The Lodge Maribaya sendiri kita sebetulnya ada 4 resto dan cafe Kak. Apa aja tuh Kak? Yang pertama itu kita ada The Cave Cafe. The Cave Cafe ini kita untuk seperti di Kapadokia juga sama Kak. Jadi konsepnya itu seperti gua dengan makanan-makanan dan minuman western. Nah, terus yang keduanya itu ada restoran Omah Bambu. Nah, untuk restoran Omah Bambu sendiri kita untuk menu makan dengan khas Sunda dengan suasana juga keindahan hutan pinus. Nah, terus yang ketiganya kita juga ada tenan food court. Jadi tenan food court ini untuk jajanan-jajanan pasar. Jadi tidak hanya makanan-makanan berat, makanan ringan pun kita jual Kak untuk di tenan food court. Nah, yang terakhir kita ada The Pens Cafe nih. The Pens Cafe ini kita dia untuk temanya cafe dengan tema itu farm to table. Jadi karena kita bekerja sama dengan lokal-lokal farmer di sini. Jadi setiap penanaman ataupun pemanenan yang ada di lokal farmer ini jadi kita olah di sini Kak. Siap. Terima kasih banyak Kak Fikri atas informasinya. Nah, ini dia pemirsa lebih lengkap kan memang kalau yang menjelaskan adalah supervisornya langsung. Tentunya pemirsa jangan lupa untuk mengunjungi The Lodge Maribaya karena saya sendiri penasaran banget pengen nyobain yang tadi disebutin sama Kak Fikri nih, valley swing, fun swing, kemudian apa zip bike ya kayak sepanjang berapa Kak? Kurang lebih 100 meter ya. Ya itu dia pemirsa, bagi Anda yang ingin menghabiskan libur tahun baru jangan lupa mengunjungi The Lodge Maribaya di Lembang. Sebentar demikian Celia dan Zizi. Waduh, kalau saya ke sana kayaknya takut ya Zi, karena tinggi banget. Fobia sama ketinggian. Agak-agak, bukan fobia sih, lebih ketakut aja. Syada berani banget ya. Dan ini sekaligus kayak liburan untuk Syada. Terima kasih Syada laporan langsung Anda dan selamat berlibur, selamat menaiki wahana yang ada di sana. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Brimo.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Sejumlah panggung hiburan disiapkan di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat dengan sejumlah panggung besar untuk menyambut kemeriahan pergantian malam Tahun Baru. Pesta pergantian tahun di Jakarta telah disiapkan 23 panggung hiburan yang tersebar di sejumlah titik, di antaranya Jalan Diperkiraan pengunjung Monas akan meningkat pada malam pergantian tahun. Sejumlah panggung hiburan dipersiapkan di kawasan Silang Monas. Panggung-panggung tersebut dipasang di dekat Jalan Raya IRTI dan sekeliling Monas. Panggung berukuran sedang hingga mencapai panjang 20 meter ini sebagai gambaran meriahnya malam pergantian tahun. Pemirsa, malam pergantian tahun tinggal menghitung jam saja. Sejumlah acara dan pengamanan untuk menyambut Tahun Baru Semarak Jakarta Mendunia juga disiapkan. Ya pemirsa, pesta pergantian tahun di Jakarta telah disiapkan 23 panggung hiburan yang tersebar di sejumlah titik. Di antaranya Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Lampangan Banteng, serta Taman Mini Indonesia Indah. Kota Tua juga tidak kalah menariknya dengan pesta sejuta cahaya. Begitu juga Ancol Musik Festival dengan ribuan drone dan kembang apinya. Pemerintah Provinsi Jakarta terus melakukan modifikasi cuaca hingga 31 Desember 2024 untuk meminimalisir cuaca ekstrim selama malam pergantian tahun. Sementara itu, ya pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke Jakarta di lokasi-lokasi begitu ya yang sudah kami siapkan. Ada rekan-rekan kami, ada di Monas dan juga Bundaran HI. Di Monas ada Josephine Kezia dan juga di Bundaran HI ada rekan kami Felicia Amelida. Kita menuju ke Monas terlebih dahulu, ada Josephine Kezia di sana. Kezia, seperti apa persiapan di Monas menjelang Tahun Baru hari ini? Silakan. Ya, Celia, Zinka dan juga pemirsa, memang menyambut pergantian tahun 2025, Pemprov Jakarta melakukan sejumlah persiapan, mulai dari panggung hiburan sampai pengaturan lalu lintas untuk kemudian menjelang momen pergantian tahun dengan mengusung tema Semarak Jakarta Mendunia. Nantinya akan ada 23 panggung hiburan yang tersebar di sejumlah titik di Jakarta. Di mana salah satunya ini ada di Monas, tepatnya di belakang saya. Kemudian juga 12 panggung hiburan lainnya akan tersebar di sepanjang MH Tamrin hingga Sudirman. Di mana panggung hiburan utama nantinya akan berpusat di Bundaran HI. Dan saya lihat dan juga Zinka, kalau dapat kami gambarkan situasinya saat ini di Monas, ini masyarakat sudah mulai berdatangan untuk kemudian menikmati hiburan-hiburan yang sudah mulai ada di panggung hiburan tepatnya di belakang saya. Selain itu juga akan ada berbagai hiburan yang dipersiapkan bagi para pengunjung yang ada di Monas, salah satunya panggung hiburan, kemudian juga ada air mancur menari, video mapping, dan juga berbinar hutan Monas, Celia dan juga pemirsa. Dan diperkirakan nanti semakin sore atau semakin malam tentunya akan mulai dipadati, akan semakin ramai oleh pengunjung. Di mana nantinya akan ada penutupan jalan dan juga diberlakukan Car Free Night dimulai dari pukul 6 sore atau 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 dini hari, di mana akan diterapkan Car Free Night di sepanjang Jalan Sudirman hingga Harmoni. Nah, jadi untuk Anda, Celia, Zinka dan juga pemirsa yang
belum ada rencana nih, mungkin nanti malam tahun baru mau kemana, mungkin Monas bisa menjadi salah satu opsi untuk Anda pemirsa, kan nantinya akan ada banyak sekali panggung hiburan dari artis-artis ternama atau dari band musik tanah air, kemudian juga ada banyak sekali hiburan dari Air Mancur Menari, video mapping, dan juga berbinar hutan Monas. Sementara demikian, Celia dan Zinka kembali ke studio. Baik, Keza dari Monas, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat persiapan di Bundaran HI. Sudah ada rekan kami, Felicia Amelinda. Felicia, bagaimana dengan di Bundaran HI? Apa saja persiapan yang sudah dilakukan? Ya, Celia, Zinka, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pergantian malam tahun baru ini sudah menghitung jam. Dan memang untuk situasi dan juga kondisi terkini di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, ini memang panggung sudah dibangun dari beberapa hari yang lalu dan saat ini memang sudah pada tahap finishing atau tinggal memasang beberapa perlengkapan saja seperti LED dan juga pemasangan alat-alat lainnya. Dan untuk situasi dan juga kondisi terkini mengenai lalu lintas yang ada di Bundaran HI Jakarta, ini memang mobil dan juga motor kendaraan masih dapat melewati area ini karena memang nantinya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ini akan diberlakukan Car Free Night, sehingga memang batas pengendara yang ingin melewati jalan Bundaran HI ini hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk tema malam pergantian tahun baru hari ini adalah Semarak Jakarta Mendunia, yang mana makna dari tema ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Dan nantinya untuk di panggung utama yang merupakan di Hotel Indonesia ini nantinya akan diisi oleh beberapa artis, penampilan-penampilan dari artis papan atas seperti Yura Yunita, kemudian juga Adaran, dan juga penampilan-penampilan lainnya seperti penampilan drone, kemudian juga lighting show, dan juga pesta kembang api. Dan memang pemirsa, di sepanjang Jalan Sudirman dan MH Tamrin ini, Pemprov DKI Jakarta telah membangun sebanyak kurang lebih 15 panggung hiburan yang mana bisa dinikmati oleh masyarakat yang ingin menghabiskan waktu tahun barunya di sekitar area Sudirman dan juga MH Tamrin. Dan nantinya tidak hanya panggung aja, tapi juga akan ada bazar UMKM, kemudian ada jakpreneur. Dan pemirsa, memang diimbau untuk masyarakat yang ingin menghabiskan tahun barunya ini untuk menaiki transportasi umum, karena memang untuk mengurangi adanya penumpukan kendaraan dan juga mengingat bahwa Pemprov DKI Jakarta ini memberlakukan Rp1 selama masa tahun baru ini. Dan juga untuk masyarakat yang mungkin membawa kendaraan pribadi, Dinas Perhubungan Jakarta juga telah menyiapkan sebanyak 33 kantong parkir yang tersedia di sekitar area panggung, sehingga masyarakat yang membawa kendaraan pribadi ini bisa memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir tersebut. Dan pemirsa, selain itu, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan sebanyak 1.500 personil gabungan yang mana untuk mengamankan jalannya pergantian malam tahun baru di sekitaran Jakarta, tidak hanya di Bundaran HI saja, kemudian juga ada di Monas, di Semanggi, dan juga di beberapa tempat lainnya seperti tempat hiburan Ancol dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Demikian Zinka dan juga Celia, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Melinda mengabarkan langsung dari Bundaran HI, dan juga sebelumnya ada Josephine Kezia di Monas. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Ya, pemirsa, pastinya kita juga bertanya-tanya seperti apa persiapan di berbagai daerah menjelang tahun baru. Kami akan hadirkan informasinya selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemerintah Kota Surabaya akan menggelar perayaan malam pergantian tahun di sejumlah titik. Salah satunya di Taman Sejarah Kota Lama. Kota Lama Surabaya akan menjadi salah satu titik perayaan malam tahun baru di Kota Pahlawan. Akan ada sejumlah hiburan menarik, mulai dari live music akustik dan pesta kembang api. Terdapat pula beragam stand kuliner UMKM di sana. Kegiatan perayaan malam tahun baru di Surabaya akan dimulai sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selain di Kota Lama, perayaan pergantian tahun akan digelar di Jembatan Surabadu dan Balai Kota Surabaya. Saya lihat.
Ya pemirsa, kalau tadi Surabaya, kali ini dari Makassar, di mana jelang menyambut malam tahun baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan juga memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Rekayasa ini diterapkan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di 3 lokasi utama perayaan. Ada 11 ruas jalan yang akan mengalami penutupan selama perayaan malam pergantian tahun. Bagi masyarakat yang berdampak pada penutupan jalan, diminta menunjukkan kartu identitas untuk memudahkan petugas di lapangan. Selain melakukan rekayasa lalu lintas, Polrestabes juga akan melakukan penyekatan di 3 pintu masuk Kota Makassar, yakni di batas Goa Makassar, Takalar Makassar, serta Maros Makassar. Waduh, rupanya seru sekali ya menghabiskan malam tahun baru di sejumlah daerah. Kalau Zizi mau ngabisin malam tahun baru di mana nih? Kalau aku kayaknya di Jakarta aja deh. Kayak aku mau lihat-lihat Bundaran HI, panggungnya semeriah apa sih? Oke, seperti yang tadi dilaporkan oleh teman kita. Tapi kita juga akan melihat bagaimana kemudian kondisi di luar Jakarta, seperti ada di Makassar, Surabaya, dan juga Medan. Di Makassar ada rekan kami Syamsul Ba'arif, di Surabaya sudah ada rekan kami Goldi Gumilang, dan di Medan ada Wanasari. Langsung saja pemirsa, kita ajak Anda menuju ke Makassar, ada Syamsul Arif di sana. Syamsul Ba'arif, bagaimana kondisi di sana untuk mempersiapkan malam tahun baru? Baik, Zelia, Sinka, dan pemirsa, tentunya saat ini sudah memasuki masa-masa persiapan untuk merayakan malam pergantian tahun, dan untuk di Makassar, Sulawesi Selatan, rencananya ada 3 lokasi di Makassar ini akan menjadi pusat perayaan malam tahun baru. Di antaranya ada Anjungan Pantai Losari, kemudian Tugu Mnek, dan kawasan Center Point of Indonesia. Nah, untuk mengamankan jalannya tahun baru ini, perayaan malam tahun baru ini, ada lebih dari 1.000 personil pengamanan gabungan yang nantinya akan disebar di sejumlah lokasi yang dianggap penting untuk malam perayaan tahun baru nanti ini. Ada 1.045 personil pengamanan gabungan yang akan disebar ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan di belakang saya ini sudah mulai dilakukan persiapan untuk melakukan apel gabungan, baik dari aparat kepolisian Polrestabes Makassar, kemudian Satpol PP Kota Makassar, dan dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, serta aparat TNI yang nantinya tentunya ikut membantu untuk melakukan pengamanan-pengamanan di sejumlah lokasi yang akan dianggap ramai. Dan memang sebelumnya pemerintah Kota Makassar sudah menghimbau kepada warga Kota Makassar ataupun sekitarnya yang untuk merayakan perayaan malam tahun baru di rumah saja, karena mengingat kondisi cuaca menurut perkiraan dari BMKG yang menyebutkan bahwa untuk wilayah Makassar akan dilanda hujan pada saat malam perayaan tahun baru nanti. Namun meski demikian, tentunya sejumlah antisipasi persiapan pengaman sudah mulai tetap dilakukan, termasuk dengan rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diterapkan di jalan-jalan yang menuju ke lokasi-lokasi nantinya yang dianggap ramai, seperti di lokasi Pantai Losari ada sejumlah jalan yang nantinya akan ditutup, seperti di Jalan Penghibur, kemudian Jalan Somba Opu yang nantinya akan ditutup pada saat malam perayaan tahun baru. Nantinya penutupan jalan ini akan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau sekitar pukul 4 sore waktu Makassar. Baik, itu dulu informasi dari Makassar. Kita kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Baik, Syamsul Ma'arif dari Makassar. Kita sudah melihat ya, banyak petugas yang sudah dikerahkan untuk mengamankan jalannya tahun baru nanti. Kita sekarang mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi di Medan dengan rekan kami Wanasari. Wanasari, silahkan. Ada 5 titik pesta kembang api yang tentunya menjadi momentum dinantikan oleh masyarakat pada malam pergantian tahun. Di antaranya adalah tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di kawasan lapangan Benteng Medan, kemudian di kawasan Balai Kota, di kawasan Asia Megamas,
Kampung Madras, dan yang terakhir adalah kawasan Cemara Asri. Namun kelihatannya kawasan lapangan Benteng Medan dan Balai Kota ini akan menjadi spot yang begitu favorit bagi masyarakat Kota Medan untuk merayakan malam pergantian tahun. Mengingat dari tahun ke tahun lokasi ini selalu dipadati oleh ribuan warga yang akan melaksanakan ataupun melihat pesta kembang api yang bisa muncul dari tempat saya mengabarkan saat ini ataupun dari puncak-puncak gedung yang terdapat di sekitar pusat kota. Dan saat ini berbagai persiapan masih dilakukan, tetapi kami melihat sudah ada puluhan bazar kuliner yang sudah standby di sini dan bisa dinikmati oleh pengunjung yang bila belum ataupun sembari menantikan malam pesta pergantian tahun yang akan berlangsung di lapangan Benteng Medan. Kita bisa mencicipi aneka kuliner yang tersaji di lapangan Benteng Medan. Dan yang menarik lainnya di sini juga nanti akan ada penampilan artis-artis ibu kota seperti Raja yang nantinya akan menghibur masyarakat Kota Medan dengan senandung lagunya yang menarik. Selain itu juga di siang ini juga digelar acara zikir dan doa pada sebelum malam pergantian tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan. Dan untuk mengantisipasi kemacetan, walaupun sesungguhnya pada malam pergantian tahun pastinya akan terjadi kepadatan lalu lintas yang luar biasa. Namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, personil gabungan baik TNI, Polri, juga kami sudah melihat personil dari Satpol PP ini sudah di-standby-kan di beberapa titik untuk mengantisipasi kemacetan. Rekayasa lalu lintas ini juga akan diberlakukan pada malam pergantian tahun yang nantinya akan dimulai pada pukul 6 sore hingga pukul 2 dini hari. Selain itu, petugas juga nantinya akan memberlakukan sistem buka tutup jalan apabila sejumlah ruas jalan protokol di Kota Medan ini mulai dipadati oleh pengunjung. Saat ini kondisi Kota Medan sedang mendung begitu, mudah-mudahan nanti pada malam pergantian tahun ini cuaca cerah sehingga semua orang bisa menikmati meriahnya malam pergantian tahun di Kota Medan. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Amin, semoga cuaca mendukung ya untuk malam tahun baru nanti di Medan atau lapangan Banteng dari Medan. Kita langsung menuju ke Surabaya, pemirsa. Bagaimana persiapan dari Surabaya? Sudah ada rekan kami Goldi Gumilang di sana. Goldi, bagaimana persiapan di Surabaya? Silakan. Terus? Semuanya. Felicia, Zizi dan juga pemirsa, selamat sore. Di Kota Surabaya tak mau kalah, persiapan juga dilakukan untuk nanti merayakan pergantian tahun 2024 ke 2025. Salah satu titik yang akan digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya merayakan perayaan ganti tahun, yakni di Kota Lama Surabaya, di mana lokasi ini menjadi salah satu lokasi favorit warga Surabaya untuk menghabiskan. Ada dua titik lainnya yang akan menjadi perayaan tahun baru, yakni di Balai Kota Surabaya yang berada di Taman Gunung Jogja. Kemudian satunya berada di Jembatan Suramadu. Ada sejumlah kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, yakni pesta kembang api utamanya dan juga beberapa hiburan rakyat ataupun hiburan musik akustik dari beberapa artis lokal di Kota Surabaya. Selain itu pemirsa, persiapan di lokasi ini ada sejumlah stand UMKM yang siap menjajakan makanannya, mulai dari makanan dan juga minuman yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang akan menghabiskan waktu malam hari di Kota Lama. Di lokasi ini juga terdapat sejumlah spot foto yang bagus untuk digunakan warga yang nantinya akan berkunjung ke sini. Dari Surabaya kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang dari Surabaya dan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah mengabarkan langsung dari berbagai daerah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Zinkanila dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat tahun baru untuk Anda pemirsa. Saksikan Apa Kabar Indonesia Siang selengkapnya di TV One. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat tahun baru.